Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang mana telah memberikan umatnya beribu-ribu nikmat dunia, yakni salah satunya yaitu nikmat sehat. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yunisa Mutiarani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya presentasikan di mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Nurlaila Sa'dillah. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai keutamaan orang yang berilmu. Teman-teman, seseorang tidak akan menjadi orang yang berilmu ketika dia tidak menuntut ilmu. Dan tahu gak sih keutamaan orang yang menuntut ilmu itu apa? Nah, jadi keutamaan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi kita setiap muslim, muslim perempuan maupun muslim laki-laki. Dan kenapa sih kok diwajibkan bagi setiap muslim perempuan maupun muslim laki-laki itu menuntut ilmu? Karena ilmu itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Dengan ilmu kita dapat memahami lebih dalam tentang agama, memahami mana yang salah dan mana yang benar. Begitupun kita akan memahami dan meningkatkan kualitas hidup kita. Tentunya dalam menuntut ilmu terdapat beberapa keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Apa aja sih keutamaan orang yang menuntut ilmu itu? Di sini saya akan menjelaskan 3 keutamaan tentang orang yang berilmu. Oke, kita masuk ke keutamaan yang pertama, yaitu Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, artinya barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis ini kita sudah dikasih tahu, siapapun yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya. Jadi ketika kita mencari ilmu itu, Allah sudah pasti memudahkan jalannya menuju surganya. Dan ketika kita berniat dengan baik, dengan hati yang ikhlas, maka dengan niat yang baik tersebut Allah akan memudahkan jalan kehidupannya dan akan diridhoi olehnya. Jadi Masya Allah sekali ya teman-teman, di keutamaan yang pertama ini, ketika seseorang itu mencari ilmu, maka Allah tuh akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, tidak hanya itu, ketika kita mempunyai niat yang baik dan ridho, ketika kita mempunyai niat baik dan ikhlas, maka Allah itu akan memudahkan jalan-jalan kehidupannya dan disertai oleh ridhonya Allah. Nah, itu adalah poin yang pertama atau keutamaan yang pertama. Oke, kita masuk ke keutamaan yang kedua, yaitu para malaikat ridho dengan apa yang dikerjakannya. Nah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa man kharaja min bainihi yatlubul ilma wadi'at lahul malaikatu ajnihataha ridho bima yasna. Yang artinya, tidaklah seseorang itu keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat pasti meletakkan atau mengepakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang dilakukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi Ibnu Majah. Nah, dalam hadis ini menunjukkan betapa mulianya orang yang menuntut ilmu sehingga mendapatkan kehormatan yang sangat tinggi bahkan dari malaikat. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa menuntut ilmu itu sangatlah mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa bukan hanya malaikat yang mendoakan kita, tetapi juga makhluk-makhluk lainnya.
seperti ikan di laut turut mendoakan orang yang berilmu. Nah, ilmu itu membawa manfaat yang sangat luas, tidak hanya untuk manusia, akan tetapi juga kepada alam. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mempelajari suatu ilmu atau mendapatkan suatu ilmu, maka manfaatkanlah. Begitupun akan menjadi pahala jariah kepada orang yang telah mengajarkan kita ilmu tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi keutamaan yang pertama itu tadi dijelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalan menuju surganya dan akan diridhoi oleh Allah dan dimudahkan jalan kehidupannya ketika dia menuntut ilmu itu dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang baik. Nah, di keutamaan yang kedua ini, para malaikat itu ridho dengan apa yang dikerjakannya. Tetapi dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa tidak hanya malaikat tetapi juga makhluk lain seperti ikan di laut yang turut mendoakan orang yang berilmu. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa keutamaan orang yang berilmu itu sangatlah mulia dan dicintai oleh Allah. Nah, teman-teman, di keutamaan yang terakhir ini, ketika seseorang menuntut ilmu atau keutamaan orang yang berilmu itu akan mendapatkan pahala haji secara sempurna. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan, "Man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allam khairan aw ya'lamu kana lahu ka ajrin hajjatin tammah." Nah, yang artinya barang siapa yang pergi menuju masjid, dia tidak bermaksud kecuali untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkannya, maka baginya pahala seperti berhaji secara sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, berarti sudah jelas bahwa keutamaan ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu memiliki nilai ibadah yang sangat besar, bahkan bisa menyamai pahala ibadah haji dalam sisi keutamaannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa, kita harus memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya karena setiap prosesnya bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, jadi teman-teman, keutamaan orang yang berilmu itu sebenarnya banyak sekali keutamaannya. Nah, tapi di sini saya menyampaikan 3 keutamaan orang yang berilmu. Nah, diantaranya tadi yang pertama itu dia akan dimudahkan jalan menuju surganya. Nah, begitupun dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, nah dia itu akan dimudahkan juga jalan kehidupannya serta akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun dalam keutamaan tadi yang kedua itu para malaikat ridho dengan apa yang kita kerjakan. Nah, disitulah kita paham ya bahwa dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa betapa mulianya orang yang berilmu dan dia itu senantiasa dicintai oleh Allah. Dan di hadis terakhir tadi, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu dia akan mendapatkan pahala haji secara sempurna. Jadi dalam hadis ini tuh ketika kita menuntut ilmu, nah itu tuh memiliki nilai ibadah yang sangat besar, bahkan bisa menyamai pahala ibadah haji dalam sisi keutamaannya. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu itu dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila yansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, jadi teman-teman, tidak hanya dalam hadis saja, tetapi dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Mari kita belajar dengan sebaik-baiknya karena setiap proses itu bernilai ibadah di sisi Allah. Nah,
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang keutamaan orang yang berilmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.